Fakana wajiban, nah ini menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, maka wajib bagi setiap muslim, mukmin, baik laki maupun perempuan, an yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam walau marrah fil umur. Bersalawat kepada Nabi walaupun satu kali dalam umurnya. Ya, tapi kalau orang beriman mengerjakan salat 5 waktu, berarti minimal dia bersalawat kepada Nabi 9 kali dalam sehari. Karena 9 kali tahiyat. Ya kita. Tahiyat awal ada 4, tahiyat akhir ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Asr Pekalongan yang mubarak ini yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali diperkenankan oleh Allah hadir di Masjid Al-Asr ini untuk beribadah, mengikuti sholat berjamaah, dan seperti biasa kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian Al-Quran. Kita berharap agar setiap langkah kita menuju tempat ini, kehadiran kita menjadi amal soleh yang dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, kali ini kita membahas beberapa ayat dalam surah Al-Ahzab. Esensi dari ayat-ayat ini yaitu anjuran atau perintah berselawat kepada Nabi. Jadi selawat itu ada perintahnya. Dan laknat bagi yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud menyakiti ini? Karena tidak mungkin manusia menyakiti Allah. Ya, tapi perbuatan manusia yang dapat menimbulkan murkanya Allah. Nah, itu artinya menyakiti Allah. Nah, coba kita lihat ayat pertama. Ini biasa dibaca oleh khatib ini pada khutbah kedua biasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi atau kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi salawat dan salam biasa. Gitu. Nah, coba kita lihat tafsir ayat ini. Ya, ayat ini membicarakan tentang kemuliaan Nabi. Alladzi la yudanihi syarafun, di mana
tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena beliau itu adalah penghulunya para nabi dan rasul. Dan dibuktikan ketika bermi'raj, Allah dengan kekuasaannya menghimpun segala rohnya para nabi dan rasul, kemudian beliau yang menjadi imam. Ya, banyak orang tidak percaya seperti Syiah, tidak percaya itu. Padahal hadis itu Bukhari, hadis Bukhari. Ya, antara lain bahwa Nabi diangkat sebagai khalilnya Allah. Khalil itu kekasih yang sangat disayangi. Hanya 2 orang gelar khalil ini, yaitu kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian beliau juga menyatakan bahwa surga itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun dari para rasul sebelum aku yang memasukinya terlebih dahulu. Sebagaimana juga surga itu tidak boleh umat-umat yang lain masuk ke dalamnya sebelum umatku yang terlebih dahulu. Nah, itulah kita ini mulia. Jadi orang kafir ini kalau tahu sesuai fakta sejarah betapa tingginya akhlak Rasulullah SAW diakui oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, maka tidak ada orang yang akan menghina Nabi dengan berbagai cara seperti karikatur gitu ya. Tidak ada itu. Nah, ini seorang presiden membiarkan penghinaan terhadap Nabi, ya marah kita orang Islam, ya kan? Nah, nanti diancam itu ayat berikutnya, diancam oleh Allah orang menyakiti Allah dan Rasulnya, dilaknat. Ya. Maka apa? Ini beberapa hari yang lalu diberitakan bahwa Perancis sudah mengalami kerugian 2.000 triliun. Nah, ini nggak tahu 2.000 triliun rupiah atau dolar gitu ya. Karena negara-negara Muslim bukan hanya memboikot tetapi membakar produk-produk Perancis, ya. Ya, termasuk kita di Indonesia ada pemuda-pemuda beli produk Perancis dibakar, jangan ada dijual. Ya, ya itu balasan kita kepada orang menghina Nabi. Fa akhbara annahu huwa subhanahu wa ta'ala yusalli alaihi. Nah, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Allah berselawat kepada Nabi. Nah, apa arti selawat Allah kepada Nabi? Disepakati oleh para ulama, yaitu pemberian ampunan. Jadi selawat Allah kepada Nabi itu pemberian ampunan. Selawat malaikat kepada Nabi itu permohonan ampunan untuk beliau. Sekalipun beliau sudah diampuni, tapi masih didoakan oleh malaikat. Maka tidak ada nabi penyelamat itu yang damai hidupnya melainkan Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Nabi Isa diakui oleh Islam nabi kita, tapi dia bukan Tuhan yang menjadi penyelamat. Apalagi disalib, mati. Masa Tuhan mati? Nah, kalau Tuhan mati, buktinya apa? Orang Kristen itu kan memperingati kematian Yesus, wafatnya Isa Al-Masih. Kok diperingati kematiannya? Ya berarti bagaimana Tuhan bisa mati? Nah, kalau Tuhan mati, siapa yang mengayomi hambanya yang sekarang? Wah, kata mereka dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Kok bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya, gitu ya? Seharusnya dia yang memuliakan hamba-hambanya begitu, bukan dirinya yang dikorbankan untuk keselamatan manusia. Akal sehat itu dari mana gitu? Ya. Jadi Islam mengakui kenabian Nabi Isa alaihissalam.
Ya, tetapi masing-masing para nabi itu diberi keutamaan. Ya. Nabi Isa selama 33 tahun selalu didampingi oleh malaikat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ruhul Qudus itu Jibril alaihissalam. Tapi dijadikan oleh Nasrani sebagai Tuhan juga. Jadi ada 3 Tuhan mereka. Sebenarnya 4. Gitu ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Qudus. 4-nya siapa? Maryam. Bunda Maryam. Karena Isa itu adalah Tuhan, maka ibunya juga Tuhan. Nah, ada yang berpendapat begitu. Padahal diakui oleh Al-Quran Maryam itu, sehingga ada surat khusus namanya surat Maryam, gitu ya. Qaf ha ya ain sad dzikru rahmat rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nah, itu surat Maryam. Kadzalika yusalluna alaihi wa amara al-mu'minin. Allah, malaikat berselawat. Kemudian Allah memerintahkan orang beriman untuk berselawat. Memerintahkan seluruh orang beriman seluruhnya. Kafah, tidak boleh tidak berselawat kepada beliau. Itu tadi, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Fakana wajiban, nah ini menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, maka wajib bagi setiap muslim, mukmin, baik laki maupun perempuan, an yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam walau marrah fil umur. Bersalawat kepada Nabi walaupun 1 kali dalam umurnya. Ya, tapi kalau orang beriman mengerjakan salat 5 waktu, berarti minimal dia bersalawat kepada Nabi 9 kali dalam sehari. Karena 9 kali tahiyat. Ya, kita. Tahiyat awal ada 4, tahiyat akhir ada 5. Gitu ya. Nah, karena salawat di dalam tahiyat itu wajib. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Berdasarkan hadis-hadis sahih. Nah, banyak hadis-hadis mengenai pahala berselawat kepada Nabi ini. Maka ada salawat Ibrahimiyah namanya. Nah, salawat yang paling pendek itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu minimal. Ya. Nah, kalau salawat Ibrahimiyah, nah ini kita. Sebelumnya kita coba. Di bawahnya saya di halaman 4 itu Pak. Hadisnya saya bedakan supaya kita tahu sumbernya dari mana. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahih Muslim ini, bahwa Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan," barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, sallallahu biha asyra, maka Allah akan memberikan tadi saya belum tunggu dulu. Salawat Allah kepada Nabi pemberian ampunan, salawat malaikat permohonan ampunan. Bagaimana salawat kita kepada Nabi? Doa. Ya. Jadi salawat kita kepada Nabi itu adalah doa. Nah, doa ini akan kembali ke diri kita. Karena kalau kita bersalawat, nah ini Allah memberi rahmat kepada orang yang bersalawat itu 10 kali lipat. Karena salawatnya tadi itu, salawatnya 1. Jadi kita bersalawat 1 kali, Allah memberi rahmat 10 kali kepada kita. Jadi salawat kita adalah doa yang kembali kepada diri kita sendiri. Karena Nabi Muhammad itu
Kita bersalawat atau tidak bersalawat, dia sudah mulia. Gitu ya. Nah, maka sebenarnya salawat kita kepada Nabi itu tidak dibutuhkan oleh beliau. Tetapi kalau kita dimuliakan oleh Allah, ya kita bersalawat ya, karena Allah memuliakan Nabi dengan salawat itu. Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempraktekkan atau mengamalkan salawat ini 300 kali sebelum matahari terbit, 300 kali sebelum matahari terbenam. Itu tiap hari. Kenapa? Karena dia rindu kepada Nabi. Ini dia lakukan setelah Rasulullah wafat. Umar ini selalu menangis rindu kepada Nabi. Untuk mengobati kerinduannya itu dia bersalawat 300 sebelum matahari terbit, 300 kali sebelum terbenam. Ini kita coba mempraktikkan angel kita, Pak. Ya. Karena kita sibuk pagi-pagi, ya kita banyak kesibukan gitu ya. Ya tapi kalau kita umpama sudah pensiun, ya kita boleh. Kalau tidak lagi pekerjaannya, salawat kepada Nabi. Didukung oleh hadis yang lain. Nah ini dari Abdullah bin Mas'ud, dicatat oleh Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Dihimpun oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bahwa Nabi bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling mulia di sisiku pada hari kiamat, kata Nabi, yaitu orang yang terbanyak bersalawat kepadaku. Jadi sebanyak-banyaknya tidak dihitung. Nah, Umar hanya itu dia sanggup, karena kalau kita mengamalkan itu harus ajak, tidak boleh hangat-hangat kopi jahe, gitu ya. Ya. Jadi sesuai kemampuan kita. Berapa kemampuan kita? Umpama kita 100 satu hari, ya wes 100. Bisanya kita hanya pagi, ya wes pagi. Tidak bisa pagi, ya diganti sore, wes 100 itu. Dimuliakan pada hari kiamat. Subhanallah. Nah, bagaimana lafaz selawat kepada Nabi itu? Yaitu tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, minimal seperti itu, atau wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini hadis yang saya utarakan, ini hadis yang paling sahih, muttafaqun alaih. Yang muttafaqun alaih ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majid 2 kali. Kemudian Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi 2 kali innaka. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Ya, kalau kita yang kita hafal masih kecil, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu benar juga. Tapi yang paling kuat ini muttafaqun alaih ini. Muttafaqun alaih minimal Bukhari Muslim. Jadi dipisah innaka Hamidum Majid. Baru langsung ali Ibrahim, enggak ada Ibrahim. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majid. Kemudian wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, yang ini juga diriwayatkan Imam Muslim. Innaka Hamidum Majid 1 kali. Ya.
Nabi katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi hampir sama, innaka Hamidum Majid satu kali terakhir. Nah ini kita waktu masih kecil di tahun 70-an ada kunci ibadah itu, saya sudah hafal dari situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Satu kali terakhir. Mana yang mau kita pakai terserah, yang mana kita hafal, yang mana kita enjoy gitu ya. Melaksanakannya. Ya. Nah ini tadi di situ. Nah salawat yang dinyanyikan tidak boleh dinyanyikan karena salawat itu doa. Makanya dulu sudah kita bahas tentang tata cara berdoa. Ya kan kita harus khusyuk, tunduk, harus jangan berteriak-teriak. Penuh dengan rasa takut karena kita berdoa di hadapan Allah. Kita minta bantuan ke presiden, menghadap presiden aja kita tidak boleh macam-macam begitu ya kan, harus sopan, harus santun ya kan, apalagi di hadapan Allah. Maka kalau berselawat dinyanyikan itu sama dengan mengejek Nabi Muhammad gitu ya. Gitu. Ya, umpama begini, saya ke Pak Ibrahim, ke rumah beliau, sampai di sana, terus saya katakan, Ibrahim, saya datang ini mau minta tolong. Kira-kira asumsinya Pak Ibrahim ke saya kira-kira gimana? Nah, ini Ustaz Tommy Wesedan ini, kan begitu ya kan? Nah, tidak sopan. Ya, enggak. Jadi doa itu tidak boleh dinyanyikan. Jadi kita ini banyak mengikuti tata cara Nasrani, gitu ya. Ya. Tapi ada yang menyatakan demi supaya gampang diingat Ustaz. Jadi kami bersalawat seperti itu. Ya kalau untuk menghafalnya pertama kali ya tidak apa-apa. Tapi selanjutnya jangan lagi dinyanyikan, gitu ya. Salatullah, salamullah, itu kan begitu ya. Ya. Ala Toha, itu tidak ada. Lafaz salawat itu tidak ada, itu dibuat oleh manusia. Nah, tapi ada kata salawatnya. Ya. Tapi sebenarnya menurut ahli bahasa, seperti apa lafaz, bentuk lafaz salawat itu, yang penting masih relevan dengan perintah Nabi tadi, itu tidak apa-apa. Ya, selama tidak mengandung kesyirikan. Seperti salawat naria. Salawat naria itu ada mengandung kesyirikan di situ. Masa sih dengan salawat semuanya beres, gitu ya? Kata singkatnya semuanya beres, terlepas dari kesulitan, penderitaan, nanti diangkat derajat. Ya bersalawat ya diangkat derajatnya. Tapi yang menyelamatkan kita dari kesulitan, seperti sudah kita bahas itu ya. Makanya kita akidah dulu, ya kan? Adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah. Apalagi yang memanggil ya Rasulullah, ada meminta kepada Rasulullah, itu tidak boleh. Ya. Sekalipun Rasulullah itu nabi, tidak boleh kita meminta kepada Rasulullah. Tidak ada anjurannya. Mintanya itu kepada Allah. Gitu. Nah ini saya kira saya cukupkan mengenai salawat ini. Kita lanjut ayat yang lain. Karena dua variabel yang kita ambil. Ya, salawat, banyak 3 variabel. Salawat dan menyakiti Allah dan Rasulullah. Nah, ayat 57 58 ini mengenai orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Ya seperti Macron ini, gitu ya. Emmanuel Macron sama majalah Charlie Hebdo itu, ya kan.
Allah berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, ya, menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah fid dunya wal akhirah, Allah akan melaknat mereka baik di dunia ini maupun di akhirat. Bukan hanya itu, wa a'adda lahum adzaban muhina, dan Allah menyediakan bagi mereka siksa yang menghinakan. Kenapa menghinakan? Karena kalau orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, yang kafir ini, minum air comberan atau air gorong-gorong itu lebih baik. Karena kalau di neraka, dibanding di neraka, mereka sana minum nanah darah yang mendidih seperti timah. Ya. Jadi menghinakan mereka. Ketika mereka minum, rontok semua usus karena seperti timah. Kira-kira gimana? Ya. Nah, jadi dilaknat. Ayat berikutnya, itu menyakiti Allah dan Rasulnya. Bagaimana menyakiti orang beriman? Nah ini, maka tadi seperti kita bersalawat kepada Allah, Allah bersalawat, malaikat bersalawat, orang beriman bersalawat. Ini juga menyakiti Allah, menyakiti Rasul, menyakiti orang beriman. Karena tidak bisa dipisahkan ini. Gitu ya. Membuat karikatur, menghina Nabi Muhammad, tapi kita orang beriman yang kena sakit. Sakit gitu ya. Karena kita dianjurkan membela Rasul. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, baik laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Coba kita lihat. Allah dalam ayat ini memberitahukan kepada hamba-hambanya beriman bahwa mereka yang menyakiti Allah. Nah, apa yang dimaksud menyakiti Allah di sini? Bil kadhibi alaih, mencatut nama Allah, berbohong atas nama Allah. Ya. Nah ini sebenarnya Yahudi dan Nasrani. Mereka mengarang kitab, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Itu menyakiti Allah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan mereka yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Yahudi menyatakan bahwa Nabi Uzair anak Allah. Nasrani menyatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Ya. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatin nasara al-Masih Isa ibn Allah. Ya. Nah itu menyakiti Allah yang dimaksud. Ini tadi. Jadi mencatut nama Allah, kemudian mensifati Allah dengan sifat yang lemah dan kurang. Nah kalau Allah punya anak, berarti dia punya istri. Iya toh? Nah kalau dia punya istri, maka berarti Allah itu lemah. Bahaya. Contoh begini. Kita dulu waktu belajar hukum, ternyata undang-undang perkawinan tahun 1974 itu atas desakan Ibu Tien Soeharto. Ya. Karena sudah pengalaman, dulu presiden kita pertama bojone akeh nemen, begitu ya. Maka dibikinlah undang-undang itu, terutama PP nomor 10, ya kan? Pegawai negeri ya gak boleh sembarangan kawin, harus minta izin ke atasannya, yaitu BKD. Nah. Jadi kalau
Kalau Allah punya istri, boleh jadi kebijakan Allah itu bisa dipengaruhi oleh istrinya. Nah, kita berikan contoh gini. Saya baca di sebuah artikel gitu ya. Ada seorang direktur, kemudian punya manajer di bawah. Manajernya ini sudah punya rumah, punya mobil. Ketika ada arisan ngumpul bareng-bareng, diketahui oleh istrinya direktur ini. Sementara direktur ini hidup sederhana, tidak punya mobil, rumah juga rumah dinas gitu. Ya. Pulang ke rumah, istrinya direktur ini ngomong, "Pak, masa si manajermu udah punya rumah, punya mobil, sampean direktur kok tidak punya apa-apa?" Gitu ya. Ucapan ini ternyata sangat berpengaruh. Besoknya direktur ini, "Ya juga ya, kok saya masa direktur tidak punya mobil?" Nah, akhirnya apa? Dia berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan mobil, bisa mendapatkan rumah. Akhirnya dia memarkup anggaran. Dari situ dia banyak untungnya. Akhirnya menjadi koruptor. Ya kan? Itu karena pengaruh istri. Coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan langit, ada pengaruh istrinya situ. "Ayo Bang, sebaiknya begini bentuknya bumi langit itu." Ya kan? Kan bahaya. Jadi berarti sifatnya lemah. Dia bisa diintervensi. Maka dalam surat Al-Jin misalnya dikatakan, jin menyatakan, "Subhana rabbina mattakhadha sahibatan wala walada." Jin menyatakan ini, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, "Maha suci Tuhan kami, Dia tidak mengangkat seorang istri dan tidak mengangkat seorang anak." Karena lemah. Nah, siapa yang Yahudi, Nasrani? Ya, seperti ada yang dulu dari Demokrat loncat ke partai yang berkuasa. Wah, itu dia mengatakan, "Oh, kita ini kan anak-anak Tuhan semua ini." Ya kan? Yang biasa paling, yang pengacara itu Pak. Nah, itu. Ya, enggak usah kita sebut namanya gitu ya. Nah, itu. "Wah, ini anak-anak kita semuanya." Ya, anak Tuhanmu dari mana kita? Ya kan? Atau menyekutukan Allah. Atau membuat satu gambar gitu ya, hewan. Karena itu juga menyakiti Allah. Kalau kita membuat patung, membuat gambar-gambar, karena Allah tidak mau disaingi dalam menciptakan. Maka oleh sebab itu dalam hadis yang sahih, bahwa asyaddun nas, manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat, al-musawwirun, orang yang melukis makhluk-makhluk hidup. Karena akan dimintai pertanggungjawaban, dia disuruh meniupkan roh ke dalam gambarnya itu, padahal dia tidak sanggup. Ya. Nah, itu juga menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Fala tajuzu, maka tidak boleh kita menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah marah. Nah, itu tadi yang dimaksud menyakiti Allah. Bagaimana dengan menyakiti Rasul? Wa yu'dzuna Rasulullah SAW bisabbin aw syatmin. Yang menyakiti Rasul ini dimaksud dengan cara memaki, ya, atau menghina gitu ya, atau memberikan sifat-sifat yang kurang, seperti mereka menyatakan Muhammad itu nabi palsu. Itu Kristen begitu menyatakan. Nah, termasuk ini
menyakiti, menghina ahli keluarga beliau, termasuk umatnya dalam menyakiti ini. Jadi termasuk sunnah-sunnahnya. Maka orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah, menyakiti umat Nabi Muhammad, menghina agama Islam, menghina Al-Quran, mereka ini dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Laknat ini dijauhkan, diusir dari rahmat Allah. Itu namanya laknat. Selalu dimurkai, diusir dari rahmat Allah, dimurkai oleh Allah. Itu laknat. Bukan hanya itu, tetapi Allah menyediakan bagi mereka azab yang akan mereka rasakan setelah mati dan dibangkitkan pada hari kiamat. Nah ini tadi. Subhanallah. Jadi makanya kita orang Islam hati-hati ya. Termasuk ada kiai yang baru muncul ini di TV, di YouTube, viral itu. Dia memberikan wejangan mau'izah hasanah pada acara maulid. Tapi dalam acara maulid itu dia menghina Rasulullah. Ya. Dia menyatakan bahwa Muhammad itu adalah manusia biasa. Ya, dia umur 2 tahun 4 tahun itu ya seperti kita ono umbel gitu. Ya. Seperti itu. Ya mungkin dia kalau di Indonesia ya mungkin dia pernah nyolong jambu tetangga, mangga tetangga seperti itu. Nah, itu penghinaan terhadap Nabi. Ya. Ya. Dia menghina Nabi. Itu termasuk orang seperti itu. Harus bertobat. Nah, ayat terakhir di ayat 59 ini perintah kepada para kaum wanita, kaum ibu. Ya, Allah berfirman, "Hei ya ayuhan nabi." Wahai nabi, coba. Allah memanggil ya ayuhan nabi, bukan ya Muhammad. Ini penghormatan. Kul, katakan li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, pada putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada seluruh perempuan mukmin muslim, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaknya lah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ini dalil orang berhijab itu, Pak. Maka harus seluruh tertutup. Ya. Zalika adna, hal itu paling rendah, an yu'rafa, ayyurafna, untuk diketahui. Fala yu'zaina, sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini diriwayatkan ada istri Nabi keluar malam hari untuk memenuhi hajatnya, diketahui oleh orang. Kemudian Umar yang tahu melaporkan kepada Nabi. Jadi Umar bin Khattab itu banyak perbuatannya yang kemudian menurunkan Al-Quran. Ya. Ya, itu sebagai penyebab. Jadi yang jelas bahwa ayat ini memerintahkan kepada seluruh kaum Hawa yang beriman agar menutup sekujur tubuh mereka dengan pakaian yang panjang. Ya. Ya, atau sedang, jangan juga terlalu besar gitu ya. Tapi sedanglah. Itu kalau keluar. Nah, kalau di rumah tidak ada orang lain, laki-laki lain di situ, ya dia bebas. Ya, mau pakai you can see juga boleh, tidak apa-apa, ya gitu ya. Ya, you can see, ya, gitu. Ya, seperti orang-orang Barat, mereka menempati kalau di pantai itu mereka memakai bikini itu hanya pakaian dalam menutupi alat vital mereka. Nah, kita tidak boleh orang Islam begitu. Ya, apalagi tempat umum. Kalau di rumah ya nggak apa-apa. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ini mohon maaf, ini saya lupa lagi menerjemahkan kesimpulan ini, Pak. Kesimpulannya bahwa Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah. Kita dianjurkan berselawat terutama di tahiyat awal ataupun di tahiyat akhir dalam sholat. Kemudian ayat ini
memberi ancaman kepada orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya maupun orang beriman bahwa mereka akan dimurkai oleh Allah. Ya. Wajib kaum muslimat untuk menutup sekujur tubuh mereka dengan pakaian yang wajar dan pantas. Jangan terlalu sempit, ketat gitu ya, dan transparan. Jadi harus karena dengan itu mereka tidak akan diganggu. Ya. Demikian sudah waktu azan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, arahan bimbingan menuju kebenaran. Semoga kita selalu diberi keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya, kita azan dulu. Silakan azan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.